Tuh kan, memang dasarnya dia saja yang mesum. Lihat saja, tangannya sudah memelukku dari belakang. Dadanya menempel di punggungku, dan kakinya malah menindih kakiku. Membuatku tidak bisa bergerak saja. Ini lagi, kenapa dia malah mengendus-endus leherku? Lalu, sial sepertinya dia membuat tanda di leherku deh. Aku merasakan, dia menyesap kulit leherku di beberapa area. Dan aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di area bokongku. Itu apa ya? Aku coba berpikir keras. Kenapa dia terus saja bergerak-gerak sih? Dia sungguh menyebalkan. Aku sampai menahan napas saat tiba-tiba saja tangannya menyentuh buah-buahanku dan meremasnya dengan sensual. Aku sampai merinding dan merasakan gelenyar aneh yang seakan terasa menggelitik perutku. Aku segera menyingkirkan tangannya dari area itu. Tapi, dia mengembalikannya pada tempat semula. Dan malah sekarang lebih brutal. Aku bisa merasakan napasnya yang menderu dengan berat. Hangat terpaan napasnya, sampai menyentuh kulitku. Aku membuang napas kasar, sambil terus berusaha menyingkirkan tangannya yang tak berhenti menyentuh buah-buahanku. "Diamlah, aku sudah bangun," ujarnya dengan suara berat. "Aku tahu, bukankah dari tadi kamu memang tidak tidur? Mana mungkin orang yang tidur lelap bisa terus menyentuhku di sana-sini, tolong kondisikan tanganmu itu." Aku berkata dengan nada jengkel. Apalagi saat teringat, dia yang lebih memilih bertemu Hana. Dan, apa itu? Katanya dia meeting sampai malam dengan wanita itu juga. Aku jadi semakin emosi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku membaca istighfar 3 kali. Kamu tidak punya hak untuk marah, Aida. Azam hanya mencintai mantan istrinya itu, dan mereka akan segera rujuk lagi. Aku berusaha menegur diriku sendiri. Tiba-tiba saja, Azam bangkit. Dia menarik tubuhku, hingga telentang. Lalu, dia menindihku dari atas dengan tangannya yang menumpu di atas tempat tidur, sehingga bagian atas tubuhnya tidak menimpaku. Tapi, sungguh sialan dia. Dia kenapa duduk di atasku, dan malah tepat di atas area sensitifku sih? Aku menjerit dalam hati, rasanya sungguh malu sekali. Aku menahan dadanya dengan kedua telapak tanganku. Aku gelagapan, dan sungguh gugup. Otak kecilku malah jadi bleng dan gelap. Tak mampu berpikir jernih. Otakku hanya diisi dengan satu kalimat saja saat ini, apakah dia akan melakukan malam pertama denganku? Hal itulah yang terus terngiang-ngiang di dalam pikiranku. "Kak, kamu mau apa?" Mata kami bertemu untuk beberapa detik. Aku langsung memejamkan mata, karena merasa malu. "Mau meminta hakku sebagai suami," jawabnya lembut. Bahkan bibirnya sudah menyentuh leher bagian depanku. Aku malah refleks memeluk punggungnya erat. Dia terus menelusuri seluruh tubuhku. Aku tak bisa menolaknya, karena 2 alasan. Pertama, karena dia adalah suamiku, dan kedua karena tubuhku juga ternyata meresponsnya. Namun, sesaat kemudian otakku kembali pada kewarasannya. "Hentikan, Aida. Dia akan segera rujuk dengan Hana. Sadar. Sadar. Sadar, woi. Aida sadar." Aku tersentak dan mendorong tubuh Azam sekuat tenaga. Dia sampai terkejut dengan apa yang aku lakukan. Dia menatapku tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu tidak mau, kenapa tidak menolak dari awal? Kamu menyakitiku kalau seperti ini. Dan kamu mendapat dosa karena menolak suamimu. Aku tak akan menyentuhmu tanpa izin, tenang saja." Setelah berkata, dia memakai kembali kaos oblong yang tadi sudah dia lepaskan. Lalu, pergi keluar dari kamar ini. Aku menatap kepergiannya dengan rasa bersalah. Aku hanya sedang berusaha menjaga diri dan hatiku.
Aku tak mau terlalu dalam menyukainya. Aku sadar diri. Kalau dia milik Hana, aku hanya istri sewaan meski tanpa surat kontrak tertulis yang aku tanda tangani. Tapi, dia pernah secara jelas dan lantang mengatakannya padaku. Kalau dia hanya butuh aku menjadi istrinya, istri pura-pura saja. Aku menghembuskan napas kasar, merapikan kembali pakaianku yang berantakan. Aku hanya ingin menjaga diriku, untuk suamiku sebenarnya suatu saat nanti. Apa aku salah? Mungkin, aku memang salah, tapi tidak 100% salah juga. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur lagi. Mataku begitu enggan terpejam, dan rasa kantukku rasanya sudah kabur entah kemana. Aku berguling-guling di atas tempat tidur luas ini. Azam tak kembali lagi ke kamar. Dia tidur di mana? Apa di kamar lainnya? Atau malah pergi dan memilih tidur di hotel, karena marah padaku. Rasa bersalah memenuhi dadaku. Andai waktu bisa kuulang, aku akan memilih menyerahkan diriku ini padanya saja. Aku berdiri, lalu melangkahkan kakiku menuju dapur. Minum air dingin rasanya menyegarkan. Saat keluar dari dapur kulihat, di ruang santai ada Azam. Dia sedang membuka laptopnya, dan mengerjakan sesuatu. Aku menghampirinya dengan ragu. Aku mau minta maaf padanya, dengan setulus hati. Dia menoleh padaku sekilas, lalu kembali fokus pada laptopnya. Tanpa tahu malunya, aku duduk di sampingnya, dan melingkarkan tanganku di perutnya. Dia menggoyangkan badannya tanpa bicara. Mungkin, agar aku menyingkir. Tapi, aku keras kepala. Aku harus minta maaf padanya. Dia mendesah, dan mengembuskan napas besar. Tidurlah sana. Ini masih jam 2 pagi. Ketusnya tanpa menoleh padaku. Tapi, aku tetap memeluknya. Dan sengaja mengeratkan pelukanku. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Mungkin, karena aku memeluknya. Kruk-kruk-kruk. Terdengar suara dari perut suamiku. Suaranya lumayan keras. Hingga aku bisa mendengarnya. Aku berusaha menahan tawaku, karena takut dia marah. Aku bisa melihat wajah tampan bersinarnya, memerah. Mungkin dia malu padaku, karena suara perutnya nyaring terdengar. "Kamu lapar?" tanyaku lembut, kepalaku sengaja menyadar di bahunya. Dia suamiku ini, sah dan halal dong, aku mepet-mepet. Mumpung masih suamiku, kalau sudah bukan mana bisa aku begini. Kuhirup wangi tubuh maskulinnya, segar, meski ini sudah menjelang pagi, sepertinya dia baru mandi deh. Karena tercium wangi sabun dari tubuhnya, dan rambutnya basah. Mungkin dia keramas tadi. Dia tidak menjawab perkataanku. "Kamu lapar? Ayo kita makan, sudahi dulu bekerjanya. Lagian ini kan waktunya makan." Aku mengecup pipinya sekilas. Aduh malunya, bagaimana kalau dia marah, karena pipinya aku kecup. Aku mengulum bibirku ini, mengeratkan pelukan dan menyurupkan wajahku di dada bidangnya. Dia menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengetik di keyboard laptop. Diam tak merespons. Tapi, aku bisa merasakan degup jantungnya yang begitu cepat. Dan tubuhnya yang menegang. Aku merasa disayangi. Tapi, pikiran itu menghilang saat mendengar perkataan Azam. "Jangan pura-pura mesra dan berusaha menggodaku. Nyatanya saat kusentuh, kamu malah tidak suka." Dia berkata ketus, tanpa menoleh padaku sedikit pun. Aku yang salah, memang aku salah. Tapi, aku punya alasan yang kuat. Aku pura-pura tuli saja. Meski sebenarnya, hatiku berdenyut nyeri. "Ayo makan sayang," segera menarik tangannya, agar berdiri. Aku sudah pasrah. Andai dia marah, menolak atau bahkan menghempaskan tanganku yang tidak tahu dirinya malah menggenggam tangan besar dan hangatnya. Aku terpana, karena dia tidak menolakku. Azam berdiri,
dan melangkahkan kakinya mengikutiku. Hatiku menghangat, meski masih hangat kuku. Dia duduk di meja makan. Sedangkan, aku pergi ke dapur untuk menghangatkan makanan dulu. Tadi, aku memasak ayam kecap dan tumis kangkung. Segera kuhangatkan, dan kubawa ke meja makan. Maaf, aku belum mahir memasak. Baru bisa makan ini saja, ujarku malu. Aku takut, dia tidak suka. Dia adalah sultan. Ya pasti tipe makanannya mewah dan bermacam-macam. Aku jadi ingat, waktu pertama makan malam dengannya. Waktu itu, di mejanya dipenuhi aneka makanan mewah dan lezat, sepertinya buatan koki handal. Tak apa, aku bisa makan apapun, jawabnya. Aku bahagia mendengarnya. Tapi, itu hanya sebentar. Karena, perkataan selanjutnya sungguh membagongkan, aku sakit hati. Lain kali, tidak usah masak. Pesan saja secara online. Saat ini restoran ternama pun sudah melayani delivery. Lanjutnya datar dan dingin. Aku meninju udara saat dia tak melihatku, saking kesalnya hatiku ini. Bukankah maksud perkataannya itu mengatakan kalau aku tidak pandai memasak, ya secara halus gitu. Aku mengembuskan napas kesal. Jadi makannya, ketusku. Dia menatapku dengan mata membelalak, mungkin terkejut. Karena aku bicara ketus, padahal baru saja manis. Memangnya, dia aja gitu, yang bisa Maodian. Aku juga bisa kayak gitu, stok sabarku sepertinya sudah menipis. Karena sudah aku gunakan untuk bersabar, menahan kesal akibat dia yang memilih bersama Hana, lalu malamnya dengan alasan meeting dengan Hana, dia pun pulang larut. Ditambah sekarang, malah menyuruhku berhenti memasak. Aku sudah jejeritan dalam hati, karena kesal padanya. Dasar Azam sialan. Astagfirullahaladzim, aku berdosa karena memaki suamiku sendiri. Suami adalah surganya istri, sabar Aida. Sabar. Aku mulai berusaha menetralkan hatiku yang sedang uring-uringan karena cemburu. Aku tidak begitu. Salah. Aku tidak cemburu. Kamu kenapa? Kamu marah padaku? Apa salahku? Kamu kan yang salah. Kamu yang menolak ajakan suamimu ini untuk mencari pahala dengan kenikmatan. Kok kamu ngambek? Harusnya aku yang ngambek. Cerocosnya dengan berapi-api. Aku sampai terpana melihatnya. Apa dia sedang menumpahkan perasaannya saat ini? Aku langsung berdiri, menatapnya tajam. Beraninya aku menatap dia begitu. Aku melangkahkan kaki ke dekatnya. Dia memang duduk di seberangku. Maafkan aku, kamu marah ya. Nanti aku janji gak bakalan nolak lagi kok. Aku duduk di pangkuannya. Tujuanku hanya satu, aku ingin menjadi istri yang baik selama masih menjadi istrinya. Aku sudah lumayan lama merenung setelah dia pergi dari kamar tadi. Aku harus mendapat maafnya. Dia seperti yang terkejut, menatapku lekat, dan penuh keheranan. Mungkin merasa heran melihatku yang begitu berani menggodanya. Aku mengumpulkan kekuatan untuk mengecup bibirnya. Sekilas, ya hanya 2 detik mungkin, itu hanya kecupan ringan. Untuk pagut-memagut, aku belum lihai, dan masih malu. Tapi, mana mungkin Azam cukup hanya dengan kecupan saja. Dia malah menahan tengkukku dan memeluk pinggangku, lalu memagut bibirku dengan lembut. Hingga napasku terengah-engah, karena kehabisan oksigen. Setelah selesai urusan itu, aku turun kembali dengan pipi memanas. Malu rasanya, karena aku yang memulai duluan. Tapi lihatlah, andai kalian melihatnya. Wajahnya begitu berseri-seri, bibirnya tersenyum lebar, aku senang melihatnya bahagia. Apa dia bahagia karena melakukan hal itu, pagutan mesra antara kami. Tapi moodku anjlok seketika, saat memikirkan kalau Azam juga mungkin saja melakukan hal ini dengan Hana. Denganku yang tidak dia cintai, bisa melakukannya dengan lembut seolah penuh perasaan sayang. Apalagi dengan Hana,
wanita yang ia cintai. Aku lapar. Suaranya terdengar ceria. Aku tersenyum padanya dan segera menyiapkan makanan untuknya. Duduk sini. Dia menepuk kursi di sebelahnya. Sebagai istri yang baik, aku menurut saja dan duduk di sampingnya. Bagaimana rasanya? Tanyaku bodoh. Tentu saja jawabannya jujur. Mana mungkin dia memuji masakanku? Apalagi lidahnya sudah terbiasa makan makanan mewah karya koki ternama. Lumayan enak, hanya saja daging ayamnya kurang empuk dan kecapnya kurang banyak, terus tumis kangkungnya kurang asin. Jujur sekali dia. Apa tidak bisa sedikit berbohong untuk menyenangkan hatiku, bilang enak banget gitu. Paling tidak lumayan enak, tanpa dijelaskan juga detail masakannya. Memangnya dia ini sedang jadi juri acara memasak apa? Dasar. Dia menyeringai sambil melirikku yang sedang cemberut. Aku tidak suka berbohong. Bukankah kalau aku bohong nanti kamu tidak akan ada peningkatan? Karena merasa masakanmu sudah enak, ujar Azam. Tapi kenapa juga makannya itu sangat lahap sekali? Padahal katanya tidak enak. Tapi perkataannya itu memang benar adanya sih. Tapi, tetap saja dia menyakiti hatiku pokoknya. Setelahnya, kami melanjutkan makan tanpa bicara. Selesai makan, aku segera merapikan bekas makan dan mencuci piring-piring dan gelas. Saat sedang mencuci piring, tiba-tiba saja tangan kekar seseorang memelukku dari belakang. Bahkan tangannya sungguh nakal. Kedua tangannya itu menyentuh sensual kedua buah-buahan berkualitas milikku. Aku sampai hampir melompat karena kaget. Siapa lagi yang berani berbuat seperti itu kalau bukan Azam si pria Maodian itu? Astagfirullahaladzim. Untung saja piring tidak terlepas dari tanganku, kalau jatuh bisa pecah nanti. Dan bisa saja membuat tanganku terluka. Kenapa melakukan itu? Aku kan kaget. Refleks suaraku memekik. Dia melepaskan kedua tangannya dan menatapku dengan kesal sepertinya. Kamu tidak suka aku sentuh? Ya sudah. Dia melengos pergi. Aku jadi merasa tidak enak hati kan akhirnya. Tapi aku tidak mengejarnya. Aku tanggung sedang mencuci bekas makan. Setelah selesai mencuci dan merapikan piring-piring dan gelas itu ke tempatnya, barulah aku mencarinya. Aku ingin minta maaf padanya. Meski sebenarnya, dia yang salah sih. Aku berteriak juga karena terkejut, bukan sengaja membentaknya. Memang dia saja yang pada dasarnya Maodian. Aku mencarinya di semua ruangan namun tidak ada, lalu mencari di kamar ternyata tidak ada juga. Kemudian, aku mencarinya di kamar lainnya, masih tetap tidak ada. Sementara, saat ini waktu baru menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Dia kemana ya? Hatiku jadi sedih, antara rasa bersalah, ditambah kesal juga padanya yang terlalu Maodian dan kekanakan, gitu aja marah. Aku menitikkan setitik air mata dari sudut mataku. Aku sengaja tak mengusapnya, berharap dia akan tahu kalau aku sedang menangis. Dasar cengeng dan caper. Tapi dia kan tidak ada, mana mungkin melihat air mataku ini. Kecepuk, kecepuk, terdengar suara air berkecipuk seperti ada orang yang sedang berenang. Aku menghela napas cemas. Apartemen ini memang luas dan mewah. Juga kata Azam ada kolam renangnya di dalam ruangan. Tapi aku tidak tahu sebelah mana. Karena beberapa hari tinggal di sini belum pernah sama sekali berkeliling. Aku hanya berada di sekitar kamar, ruang kerja Azam, dapur, ruang tamu dan ruang santai saja. Aku jadi membayangkan sesuatu yang menyeramkan, hantu misalnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku terus berzikir dan berdoa untuk mengusir rasa takut dan meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Aku menyusuri setiap ruangan, mencari sumber suara. Tara,
Akhirnya aku berhasil menemukan kolam renang itu. Sungguh terkejut luar biasa saat melihat makhluk yang sedang berkecepak-kecepuk di air. Apa itu Pangeran Duyung? Gumamku, otakku mulai traveling. Menatap tubuh putih yang basah kuyup. Aku begitu terpana menatap punggung itu. Dia sedang berdiri tegak, mungkin sedang mengatur napasnya dulu. Aku terus memerhatikannya lekat-lekat, membayangkan seperti apa kira-kira rupanya. Kok rasanya aku kenal postur tubuh tinggi besar itu? Aku coba mengingat, rasa terkejutku semakin besar ketika Pangeran Duyung itu menoleh. Aku memekik saat dia membalikkan badan dan menatapku dengan tatapan tajam dan seringai licik di bibirnya. Ternyata asam. Ngapain juga berenang jam segini, apa tidak dingin? Dasar aneh, gerutuku, tapi mataku terus menatap ke arahnya. Tidak bisa kupungkiri, dia begitu tampan rupawan dan memesona saat tidak pakai baju, ditambah keadaan basah kuyup begini. Mesum kamu Aida. Aku menoyor jidatku sendiri, karena malu dengan pikiranku yang menuju ke arah yang iya-iya. Every day, late at night, not okay. All I want, and I